Oke, kembali bersama saya Pak Petra juga Pak Johnson dalam acara Kumbang Channel Kumbang Kumpul bareng Jo. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 di 98 FM, dan sekali lagi selamat Paskah untuk semuanya teman-teman di sana. Selamat Paskah. Ya, kita sudah mau selesai. Jadi Ya. kita ada di dalam segmen bincang-bincang. Ada 3 hal yang kita mau bicarakan, makanya kita waktunya mepet sekali ya. Jadi saya cuma punya waktu ntar untuk pasang lagu terakhir, lagu Paskah untuk umat Nasrani yang merayakannya hari ini. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam tema yang pertama Pak Johnson. 8.000 katanya akan diisi di kartu kita. Iya, Wah. tapi belum diumumkan. Tapi itu caranya sudah pasti gimana? belum? Itu seperti tahun lalu atau gimana? Tapi jumlahnya sendiri udah pasti belum itu? Jumlahnya 8.000 pasti. Tapi itu sudah pasti benar. Iya. Oke. Seperti tahun lalu gitu. Jadi sama juga yang cash itu 5.000. Yang lanjutnya itu Bapak harus isi 4.000 baru bisa digunakan yang 3.000 itu. Ngerti. Jadi di sistemnya diskon gitu kan, kepotong 3.000 gitu ya. Itu udah pasti jadi sama kayak tahun lalu punya jadinya. Caranya belum pasti. Oh, caranya belum pasti kan? Belum. Tapi tetap akan dapat cashnya juga apa? Iya, ini yang cashnya ini sudah pasti. Oh, yang 5.000-nya itu sudah pasti. Bukan, sejumlah 8.000 ini. Kan? Jadi caranya belum tahu. Sama dengan tahun lalu atau enggak belum tahu. Terus Pak Johnson gimana dengar kabar ini sebagai orang lokal gimana rasanya? Kalau aku ya enggak mengganggu besar. Kenapa? Aku tiap bulan juga harus keluar uang itu. Iya. Yang susah orang yang enggak butuh bayar sendiri juga listriknya enggak usah bayar, terlalu rendah. Jadi yang kasihan, yang lebih baik kasih uang untuk orang yang itu agak miskin gitu. Iya, benar. Di Makau emang masih banyak orang yang agak miskin. Karena itu harus belanja baru bisa. Betul. Bisa lakukan. Iya, kalau nggak keluar itu 3.000. Iya. Tunggu, di Makau emang masih banyak orang yang miskin? Banyak. Miskin dalam arti apa nih? Karena kita pendengar Indonesia mungkin nggak terlalu ngerti kan, karena menurut mereka mungkin orang-orang Makau semua kaya raya. Miskinnya dalam hal gimana? Miskinnya misalnya itu bayar telepon gitu. Terus bayar sewa rumah gitu. Terus gajinya sendiri mungkin yang orang-orang tua udah nggak punya gaji ya. Iya. Kayak Pak Johnson kan sudah tidak terima gaji. Iya. Cuman terima pensiun nggak Pak Johnson? Aku nggak terima. Oh, nggak terima ya, karena waktu itu ngambil langsung semua ya. Enggak, ya, maksud saya yang pensiun yang dari pemerintah itu loh. Oh, itu rata-rata setiap bulan ada 5.000. Sekitar 5.000. Ya, sekitar 5.000. Oh, jadi kalau seandainya punya rumah sendiri sih aman ya. Aman. Tapi kalau yang nggak punya rumah sendiri, sewa rumah itu agak sulit hidupnya. Iya, benar. Gitu. Kalau seandainya punya rumah ya 5.000 itu hitung-hitung ya buat makan, buat apa gitu ya. Tapi kalau sewa rumah ya bingung juga, sekarang aja sewa rumah harganya mahal ya kan. Iya, betul. Ya, jadi ya tapi ya bersyukur sih ya kita masih dapat lagi ya. Padahal waktu itu kan pembicaranya nggak akan dapat lagi. Iya. Sekarang sudah dipastikan dalam bulan Mei. Pasti dapat ya. Iya, betul. Oke lah, tapi kita belum tahu tahun depan akan dapat lagi atau enggak kan ya. Tahun depan pasti dapat loh, kecuali masa pasti dapat lagi lah. Kalau mau jadi kepala Makau, iya sih, harus dia usahakan benefit ini harus jalan. Sayangnya kita nggak boleh bicara politik dalam sini, jadi kita stop di situ aja, oke? Kita lanjut ke topik berikutnya sekarang. Topik berikutnya tadi ada di dalam berita, anak remaja ya, dia ngobrol-ngobrol chatting dengan satu cewek ceritanya, terus dia telanjang di dalam chatting itu, akhirnya bodoh sekali. Bodoh banget. Ini kan? Sudah bukan berita baru nih. Iya, udah sering terjadi kan. Sudah terjadi sudah berapa kali gitu. Tapi dia masih bodoh gitu. Iya, kalau yang tua-tua mungkin saya masih ngerti deh. Mungkin mereka kan nggak hidup di zaman itu ya. Ini anak remaja ya, mungkin saya nggak tahu juga sih umurnya apa, 12 tahun. Kalau 12 tahun mungkin belum terlalu ngerti Pak Johnson. Tapi kalau remaja yang 16 tahun 17 tahun harusnya udah ngerti sih ya gitu ya. Mungkin ini masih 12 tahunan gitu. Tapi saya rasa ini juga tanggung jawab orang tua dan pengasuh kali ya, harusnya mengingatkan gitu ya. Iya. Hati-hati dengan chatting-chatting. Itu udah bagus cuman ketemu dengan orang yang
memeras doang gitu ya. Iya, iya. Kalau ketemu sama orang jahat, janjian ketemu di luar segala macam itu kan bahaya ya Pak Johnson ya. Ya mungkin nggak bisa ketemu orang yang jahat itu. Heeh. Mereka cuma mau meres uangnya aja. Iya itu maksud saya, Nah. bagusnya cuma untuk memeras uang doang kan. Iya, Tapi iya. kan kalau kita tinggal di negara besar seperti Indonesia atau Amerika, itu seringkali terjadi penculikan dengan cara demikian gitu loh. Kecuali culik. Nah Ya. itu dia, Nah. tapi untungnya Makau kan kecil. Iya, iya. Jadi ya paling mentok ya dengan Nah, cara uang aja suruh lo transfer gitu. uangnya kemana Iya gitu. betul. Tapi kalau Makau ini negara yang kota yang besar kayak Nah. Indonesia atau Iya, Amerika itu penculik. bahaya. Iya. Bahaya, iya. Jadi saya rasa ini tanggung jawab orang tua untuk mengingatkan gitu ya. Hmm, Juga betul. untuk penjaga pengasuh ya. Jadi teman-teman BMI ya yang mungkin jaga anak-anak kecil, apalagi yang kerja sudah lama sampai anak itu besar sampai remaja, itu kan punya hubungan tersendiri dengan anak itu ya. Ya sedikit banyak bertindak seperti orang tua angkatnya juga lah dan ingatkan hal-hal seperti ini, hati-hati gitu lah. Nah tapi masalahnya teman-teman BMI kita juga banyak juga yang sering ketipu kayak gini Pak Johnson. Iya. Orang tua juga kena tipu. Iya, makanya. Nenek-nenek gitu kena tipu. Makanya kalau kita udah dengar seperti ini, tolonglah jangan sampai ketipu lagi ya. Iya. Dan kita yang tahu ya teman-teman semua ingatkan ke anak yang kita jaga ya, orang tuanya juga, majikan kita ingatkan, Tuan Nyonya itu anak-anak jangan ditinggalkan begitu aja ngobrol-ngobrol chatting di internet, ajak ngobrol ya. Saya tahu anak remaja itu nggak suka diintai-intai gitu, nggak suka Pak Johnson ya, seperti dimata-matain gitu nggak suka. Tapi saya kira percakapan yang terbuka itu sangat penting antara orang tua dan anak. Jadi jadi temen lo ngobrol, kamu tuh kalau ngobrol-ngobrol sama siapa, sama cewek, lebih baik diledek-ledekin, siapa tuh cewek memang gitu ya. Dan harus diingatkan, kalau ketemu dengan orang di internet tuh hati-hati karena orang itu belum tentu nyata loh. Iya. Bisa kasih foto palsu. Dan kalaupun dia pakai video asli aja, belum tentu orang itu serius mau pacaran sama kamu gitu. Bisa aja tuh orang cuman mau ya itu loh kayak foto kamu dan akhirnya ntar tuh foto disebarkan secara luas gitu ya kan. Jadi hati-hati lah ya. Kita harus masuk ke dalam tema yang terakhir Pak Johnson karena waktunya udah nggak cukup. Tema yang terakhir ini nggak di Makau, ini di Hong Kong. Saya baru baca berita. Ini beritanya nggak baru tapi belum lama, mungkin dalam waktu 1 minggu ini ya, atau dalam beberapa hari ini. Di Hong Kong ternyata baru-baru ini ditangkap seorang pria berusia 73 tahun Pak Johnson. Pak Johnson udah baca ya? Belum. Dia orang asal Singapura dan ternyata dia di Hong Kong itu OS, overstay Pak Johnson. Selama 10 tahun lebih katanya. Jadi dari umur 63 tahun. Dan ternyata dia sudah menikah, katanya nggak tahu menikah apa sebenarnya, cuman summon eleven atau kumpul bareng lah gitu ya. Dengan seorang wanita berkewarganegaraan asing tapi megang ID Hong Kong ya. Dia dan tadinya aman-aman saja dan ternyata dalam waktu belakangan ini sang wanita ya, istrinya tersebut katanya kehilangan kerjaan. Jadi akhirnya mereka susah dan akhirnya pria ini melakukan perampokan gitu ya. Akhirnya ketangkep loh. Nah, yang saya mau bicarakan adalah rasanya gimana itu ya kalau sudah tinggal, dia kan sudah 10 tahun tuh tinggal di Hong Kong dan berlagak seperti orang lokal gitu ya. OS gitu ya. Ya mungkin karena dia orang Singapura, mungkin dia Chinese nggak kelihatan sama orang lokal. Kan kalau di Hong Kong boleh nikah. Boleh nikah dengan siapa aja boleh Pak Johnson. Kan harus tunjukkan itu paspornya gitu. Iya, waktu dia nikah dia tunjukin lu paspornya masih jadi waktu dia nikah. Cuman mungkin dia nggak ngambil ID. Saya juga nggak ngerti kalau dia nikah dengan orang lokal kenapa dia nggak ngambil ID-nya ya. Iya. Bodoh juga gitu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah rasanya tuh gimana? Sekarang kan dia ketangkep nih. Dia kan harus dideportasi. Harus balik ke Singapura. Sementara selama 10 tahun terakhir ini dia punya istri di sini, dia punya teman-teman di sini gitu ya. ID card Hong Kong. Itu nggak tahu dia salah dia sendiri loh. Cuman saya cuman berpikir rasanya dia seperti apa saat ini karena dia udah ketangkep dan dia akan ditendang balik ke Singapura. Rasanya harus gimana? Masuk penjara dulu. Cuman rasanya itu gimana Pak Johnson? Karena di Singapura dia udah nggak punya teman pastinya. Sudah 10 tahun kan gitu loh. Ya keluarga sih mungkin ada gitu, tapi kehidupannya kan sudah selama ini ada di sini gitu loh ya kan. Laginya lanjut usia. Iya, itu yang saya pikirkan. Kalau dia masih umur 40 tahun nggak masalah. Ini 73 tahun balik ke sana, keluarganya juga siapa yang masih hidup gitu loh. Harap-harap sih dia punya ponakan mau terima dia gitu ya. Ini makanya ini pikirannya gimana enggak tahu. Ini cuman mengingatkan kita akan keputusan yang salah ya, hati-hati. Kayak dia contohnya, kalau nikah dengan orang lokal ya ambillah ID lokal lah. Kan? Jadi di dalam kehidupan kita teman-teman, karena waktunya nggak cukup, saya cuma mengingatkan ya, mari kita ambil keputusan yang baik. Keputusan yang salah itu akhirnya kita akan nyesal. Dan kalau kayak seperti laki-laki ini, seperti Pak Johnson bilang, lu udah umur 73 tahun bingung loh. Mau balik gimana gitu ya kan.
Gitu. Oke, kita sampai di situ dulu saja karena kita harus berpisah dan kita akan dengarkan lagu terakhir di dalam segmen Indonesia yang kedua ini, sebuah lagu dari Baik. Robert Louis. Kita mau dengarkan Caca-Caca ya di dalam program Pasca spesial ini dengan judul Berkat Anak Cucu Caca ya. rohani. Ya, Ah, Caca Rohani. Ya, iya. Pak Johnson jangan nari-nari di sini tapi ya. Oke, sekali lagi semuanya selamat Pasca ya. Selamat Paskah. Dan sampai ketemu. Kantonisnya gimana bacanya? Gimana? Kalau selamat Paskah ada Happy Easter. Cantonisnya ini Iya. Pak Johnson mau ngetes saya. Saya sudah catat Pak Johnson, jadi saya bisa baca, oke? Oke, selamat Paskah di dalam bahasa Indonesia ya. Happy Easter to everybody once again. Maligayang pagkabuhay in Filipino, Feliz Pascua in Portuguese, Fukwood Chit Filok in Cantonese. Pintar. Oke, Iya. successful, right? Dan tentunya selamat Paskah di dalam bahasa Indonesia Iya. juga. Oke, sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Salam Indonesia, bye-bye semuanya. Bye-bye. Bodoh sekali itu